Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang faktorial, yaitu tentang cara menentukan nilai n pada bentuk faktorial. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Soal yang akan kita bahas kali ini, itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas khusus mata pelajaran matematika saja. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Nah, terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit pengantar agar mempermudahkan kita dalam menjawab soal materi kita kali ini. Yaitu yang pertama bentuk 5 faktorial. Nah, kalau kita jabarkan 5 faktorial itu jadinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau kita lihat di sini 5 faktorial, perhatikan bentuk perkalian secara berurutan, ya kan? Perhatikan dari angka besar 5, 4, 3, 2, 1 secara berurutan dari angka besar ke angka yang kecil. Lalu bagaimana kalau misalnya bentuknya n tambah 2 faktorial? Oke, perhatikan penjabaran dari n tambah 2 faktorial. Ini kalau dijabarkan jadinya itu n tambah 2 lalu dikalikan n tambah 1. Ingat, perkalian berurutan dari angka besar ke angka yang kecil. Tadi ditambah 2, sekarang tambah 1, lalu dikalikan dengan n saja, lalu dikalikan lagi dengan n kurang 1, dikalikan lagi dengan n kurang 2, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Inilah bentuk penjabaran dari n tambah 2 faktorial. Nah, biar lebih mudah, biar lebih paham, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Tentukan nilai n dari bentuk faktorial berikut. N tambah 2 faktorial dibagi n tambah 1 faktorial sama dengan 5. Perhatikan penjabaran dari n tambah 2 faktorial. Jadinya sekarang n tambah 2 dikalikan dengan n tambah 1 dan seterusnya. Nah, kenapa di sini kita berhentinya di n tambah 1 faktorial saja? Itu dikarenakan karena bagian bawah di sini itu sudah menunggu n tambah 1 faktorial sama dengan 5. Perhatikan lagi, kalau kita lihat antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah itu ada angka yang sama. Kalau ada angka yang sama, itu boleh dicoret. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu n tambah 2 sama dengan 5. N sama dengan 5, lalu positif 2. Kalau pindah ruas jadi negatif 2. Maka nilai n kita peroleh sama dengan 3. Dan inilah dia nilai n untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan langkah demi langkahnya. Tentukan nilai n dari bentuk faktorial berikut. N tambah 2 faktorial dibagi n faktorial sama dengan 56. Oke, perhatikan. N tambah 2 faktorial. Mungkin kalian masih ingat dengan penjabaran di awal materi kita tadi. Kalau dijabarkan n tambah 2 faktorial, itu jadinya n tambah 2 dikalikan dengan n tambah 1, lalu dikalikan dengan n, dan seterusnya. Nah, kenapa di sini kita berhentinya di n faktorial saja?
Itu dikarenakan karena bagian bawah di sini itu sudah menunggu n faktorial. Ya, sama dengan 56. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari angka yang di atas dengan angka yang di bawah itu ada angka yang sama. Ingat, kalau ada angka yang sama, kalau dia bentuk perkalian yang di atas, oke, lalu dia dibagi, maka yang sama itu boleh dicoret. N faktorialnya sama, maka sekarang kita coret. Maka angka yang tinggal, perhatikan, N tambah 2 dikalikan dengan N tambah 1 sama dengan. Perhatikan, kalau kita lihat di sini dia berbentuk dua buah bagian, ya kan? Bagian pertama N tambah 2, bagian kedua di sini yaitu N tambah 1. Ingat, bentuk ini merupakan perkalian bersusun dari angka besar ke angka yang kecil. Maka sekarang angka 56 di sini akan kita robah menjadi dua angka. Ingat, karena di sini tadi dua bagian, maka di sini menjadi dua angka. Dua angka yang berurutan dari yang besar ke yang kecil, kalau dikalikan hasilnya 56. Angka berapa itu? Yaitu angkanya adalah 8 kali 7, di mana 8 kali 7 hasilnya 56. Ingat, dia harus berurutan dari angka besar ke angka yang kecil. Nah, sampai di sini, perhatikan, kalau untuk menentukan nilai N, kalian boleh pilih salah satu. Misalnya kalian mengambil yang depan sini, maka kawannya nanti juga akan depan sini. Nah, maka kalau untuk nilai N di sini, itu sama dengan 8. Kalau positif 2 pindah ruas jadi negatif 2, maka nilai N-nya itu sama dengan 6. Nah, kalau kalian ragu dengan jawaban kalian, dites saja ke bentuk yang lain, ambil yang di belakang sini. N tambah 1 otomatis kawannya yang di belakang sini juga. Kita ambil N tambah 1 dia sama dengan 7. Maka N saja itu sama dengan 7. Positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Maka nilai N sama dengan 6. Ternyata nilai N-nya sama. Berarti memang benar kalau nilai N di soal nomor 2 itu nilainya adalah 6. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Sekarang biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Ingat, perhatikan langkah demi langkahnya. Soal nomor 3, tentukan nilai nilai N dari bentuk faktorial berikut. N tambah 1 faktorial dibagi N kurang 2 faktorial sama dengan 120. Oke, ingat tadi penjabaran kalau dari contoh soal pertama tadi N tambah 2. Ya kan? Kalau sekarang N tambah 1, namun urutannya masih tetap. Perhatikan, N tambah 1, lalu dikalikan dengan N, lalu dikalikan dengan N kurang 1, dikalikan lagi dengan N kurang 2, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Tapi kenapa dia berhentinya di N kurang 2 faktorial saja? Itu dikarenakan karena bagian bawah di sini itu sudah menunggu N kurang 2 faktorial. Sama dengan 120. Oke, perhatikan lagi. Antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah, kalau kita lihat ada yang sama. Ingat, kalau ada angka yang sama, itu dia boleh dicoret. Lanjut. Maka angka yang tinggal setelah kita coret tadi, angka yang tinggal yaitu N tambah 1. Lalu N saja. Lalu setelah ini N kurang 1. Sama dengan. Nah, perhatikan lagi. Ingat, di sini dia terbentuk 3 buah bagian. Yang pertama, N tambah 1, lalu N saja, lalu N kurang 1. Ingat, bentuk ini 3 buah bagian yang dikalikan secara bersusun. Dari angka besar ke angka yang kecil. Karena dia 3 bagian, maka bagaimana caranya angka 120 ini juga kita robah menjadi 3 angka. Kalau dikalikan secara berurutan dari yang besar ke angka yang kecil, hasilnya itu 120. Nah, angka berapa itu? Yaitu tentunya angkanya adalah 6 dikali 5 dikali 4. Ingat, angka di sini harus bersusun dari yang besar ke yang kecil. Maka dari sini sudah kelihatan bahwa nilai N, perhatikan N-nya di tengah-tengah. Maka di sini N-nya juga harus di tengah-tengah. Yaitu nilai N-nya sama dengan 5.
Namun jika kalian ragu, maka langsung saja ambil bagian pertama. Maka di sini nanti angkanya juga angka yang pertama. Perhatikan. N tambah 1 dia akan sama dengan 6. Maka nilai N sama dengan 6. Positif 1 kalau pindah ruas jadi negatif 1. Maka nilai N sama dengan 5. Ternyata nilai N-nya memang 5. Kalau masih juga ragu dengan jawaban kalian, dites lagi. Ambil angka terakhir, N kurang 1. Maka kawannya di sini, yaitu sama dengan 4. Maka nilai N itu sama dengan 4, negatif 1. Kalau pindah ruas jadinya positif 1. Ya kan? Negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Maka nilai N kita peroleh juga sama dengan 5. Berarti memang benar kalau nilai N di soal kita kali ini yaitu adalah sama dengan 5. Nah, ini dia pembahasan untuk materi kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.